Pada part ke-43 diambil dari light novel bab 132 sampai dengan 133. Meskipun Taimyun memiliki keterampilan setidaknya bintang 7 sebagai pengasuh Ran Kandel, dia tidak bisa bereaksi terhadap penyergapan dari para ksatria yang dia pikir adalah sekutunya, sementara dia dalam posisi yang tidak siap. Menusuk, belati lempar jin menembus bahu seorang pembunuh. Pembunuhnya tidak bisa mengayunkan senjatanya dengan benar, memungkinkan Taimyun untuk menghindari luka fatal meskipun dia bereaksi sedikit terlambat. Ujung belati menyentuh bahunya. Tetap saja, dia tidak bisa menerima situasinya. Matanya melebar. Itu berbahaya. Jika saya sedikit terlambat, Taimyun akan mati. Jin menyelamatkannya bukan karena dia menyukainya. Ada segunung informasi yang mereka butuhkan darinya. Dia tidak bisa membiarkan pelaku kutukannya mati setelah tidak memiliki petunjuk meskipun telah mencari selama 15 tahun. Selanjutnya, orang yang menghukumnya haruslah dia, dan bukan orang lain. Menemukan Taimyun dan saudara Ran Kandel di belakangnya, dia hampir memecahkan misteri kehidupan masa lalunya. Jin meredakan amarahnya dan menggertakkan giginya. Beraninya kamu, di tanahku. Luna mengayunkan kerantel, dan dua pembunuh kehilangan akal. Jika mereka adalah ksatria penegak nyata, maka mereka setidaknya akan menahan serangan itu. Pada saat itu, Luna tahu bahwa itu palsu. Dia menatap pembunuh lainnya. Sebelum kepala yang terputus bisa menyentuh tanah, Jin langsung menutup celah antara dia dan Taimyun. Siapa yang mengirim mereka? Siapa yang mengotori nama Ran Kandel? Suara marah Luna menggema. Pembunuh lainnya kehilangan keseimbangan dan tersandung ke belakang. Bukan karena mereka takut dengan kekuatan besar Luna. Itu adalah reaksi naluriah karena kekuatannya yang tidak dapat dipahami. Jika mereka tersandung karena energi dalam suaranya, maka pembunuhnya lebih rendah dari bintang 6. Dan hanya ada 5 dari mereka, jadi saat mereka gagal membunuh mereka pada serangan pertama, mereka akan kehilangan satu-satunya kesempatan. Namun, mereka bukan ksatria, tapi pembunuh terlatih. Dua sekutu mereka tewas dalam sekejap, tetapi tanpa mengubah ekspresi mereka terus mengincar Taimyun. Jin, jangan khawatir. Jin mengayunkan bradamante ke arah pembunuh yang pertama kali mencoba membunuh Taimyun. Meraih dan melemparkan Taimyun ke belakang, si pembunuh mencoba menangkis ayunan dengan belati mereka. Memotong, Jin memotong lengan si pembunuh, menjepitnya ke tanah, dan membuka saluran udara. Sementara darah berceceran di mana-mana, Jin merasa seperti para pembunuh datang mengetahui bahwa mereka akan mati. Seperti yang dia harapkan, mereka datang untuk menghancurkan diri sendiri bersama Taimyun sejak awal. Aku benar, Taimyun Marius. Atasan kamu tidak berniat menyelamatkan kamu. Jin dengan tenang berbicara sambil mengibaskan darah dari pedangnya. Luna mematahkan anggota tubuh pembunuh yang tersisa dan berhasil menembak mereka. Mereka perlu mengajukan beberapa pertanyaan, jadi mereka tidak membunuh mereka sepenuhnya. Luna meremas helm di kepala mereka. Helm baja tebal yang dikenakan untuk meniru seorang ksatria penegak nyata kusut seperti kertas di tangan Luna. Jika kamu menjawab dengan jujur, aku akan menyelamatkan mereka yang tidak berhubungan dengan. Luna berhenti tiba-tiba setelah memperhatikan wajah para pembunuh. Jin datang untuk melihat apa yang dilihatnya dan menelan ludah. Wajah mereka yang mengerikan tampak seperti pakaian usang dan robek yang dijahit bersama. Dari dahi hingga dagu, ada banyak luka dan sayatan. Telinga mereka juga dipotong. Melihat luka yang masih terbuka dan bengkak yang masih menonjol, ini pasti terjadi baru-baru ini. Jika identitas mereka terungkap, mereka sengaja merusak wajah mereka. Selain itu, mereka bahkan tidak bernapas. Mata mereka berputar ke belakang dan darah berbusa di mulut mereka. Apa ini? Tunggu, kakak sulung. Jin memasukkan jari-jarinya ke dalam pembunuh yang mati. Dia tidak bisa merasakan lidah mereka tetapi merasakan banyak butiran kecil di dekat geraham mereka. Mereka memiliki racun di antara gigi mereka. Mereka pasti sudah menggigitnya sebelum ditembak mati. Sial, sangat kotor. Terganggu, Luna mencengkeram dahinya. Pikirannya sudah kacau sebelum para pembunuh datang, tetapi setelah situasinya terbuka, dia hanya bisa memastikan bahwa pengasuhnya sendiri mencoba menyakiti Jin dan salah satu saudara mereka mendukung Taimyun dari belakang. Dan saudara yang sama mencoba menyingkirkan Taimyun untuk menghapus semua bukti. Seiring dengan kemarahan, kekecewaan meletus dalam diri Luna. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Bagaimana? Siapa yang menyuruhmu? Ketika saya meminta kamu untuk menyelidiki siapa yang mencoba menyakiti Jin, kamu bertindak seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Luna tidak bisa melihat Taimyun. Dia tidak bisa mengatasi perasaan bingungnya. Hanya beberapa jam yang lalu, Taimyun adalah orang yang paling dipercaya Luna. Bahkan sampai akhir, dia ingin percaya bahwa itu semua salah paham. Membunuh Taimyun, yang tidak berbeda dengan ibunya sendiri, lebih sulit daripada membunuh saudara kandungnya sendiri. Itu pasti menghancurkan. Sama seperti Gili bagiku, bagi kakak sulung Luna, Taimyun adalah sosok yang lebih keibuan daripada ibu kandung kami.
Jin merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia tahu bahwa dia akan menghadapi saat yang menyedihkan ini ketika dia mencurigai Taimyun sejak awal. Jika dia akan melupakan kutukan karena hidup ini menyenangkan, dia tidak akan pernah datang ke Luna. Ilusi berbilah. Karena kutukan itu, saya menghabiskan 25 tahun yang menyakitkan di klan dan kemudian baru saja dikeluarkan. Taimyun Marius, kamu akan memberitahuku segalanya tentang ini. Jin perlahan berjalan menuju Taimyun. Sementara langkah kakinya yang percaya diri bergema di seluruh ruangan, Luna menutup matanya. Saudara termuda, ya kakak, sekarang, saya juga harus memperkuat pikiran saya. Aku akan bertanggung jawab penuh atas niat Taimyun Marius untuk menyakitimu, dan sebelum semua kebenarannya terungkap, aku tidak akan menghalangimu. Seolah-olah dia menangis darah, Luna berbicara dengan nada rendah. Tidak ada yang perlu kamu pertanggungjawabkan. Faktanya, sebagai orang yang memberikan ini padamu, seharusnya aku yang menghiburmu. Padahal, tidak ada jumlah dukungan yang akan meringankan rasa sakit dari pengkhianatan dan kesengsaraan. Jin menelan kata-kata ini dan memelototi Taimyun di dinding. Aku tidak menyangka akan seperti ini, Tuan Muda Jin. Dia berbicara dengan suara gemetar. Namun, itu bukan karena takut atau bingung. Karena dia kehabisan energi, suaranya keluar tipis dan napasnya berat. Seolah-olah dia sedang sekarat. Tidak mungkin, Jin membungkuk padanya dan memeriksa wajahnya. Dia dipenuhi keringat dingin, dan darah merah mengalir dari mulutnya yang setengah terbuka. Apakah kamu juga memiliki racun yang tersembunyi di mulutmu? Taimyun Marius, kamu menunjukkan pemandangan memalukan ini pada adikku? Tidak, Tuan Muda, ya, ini memang akan menjadi momen yang memalukan. Brengsek, sambil menggelengkan kepalanya, Taimyun tiba-tiba memuntahkan darah dan gemetar. Merasa ada yang tidak beres, Luna mendekat dan menutup mulutnya. Jin menemukan noda gelap di bahu Taimyun, tempat di mana pria berjubah itu meraihnya dengan belati. Itu hanya sedikit skim dari bilahnya. Namun, bilahnya tertutup racun. Racun terkuat dari mereka semua. Itu adalah salah satu racun Kuzan Marius. Lebih kuat dari yang dia gunakan untuk melawan Jin. Sepertinya aku sudah cukup tua. Aku tahu itu penyergapan, tapi aku tidak bisa menghindarinya. Berhenti bicara, Taimyun. Racun akan menyebar. Aku akan mendapatkan penyembuh. Tidak, tidak perlu, Tuan Muda. Pengasuh, tunggu sebentar. Ini tanahku. Aku akan pergi mencari penyembuh. Namun Luna, yang berteriak pada saat itu, secara naluri tahu. Racun yang mempengaruhi Taimyun bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang tabib. Nyonya, Batu, pengasuh, ini tidak bisa menjadi saat terakhir kita. Tolong jangan lakukan ini. Silahkan, aku tahu racun ini dengan baik, Milady. Kuzan, anak itu, ciptaan paling membanggakan. Gawat, brengsek. Taimyun terus-menerus memuntahkan gumpalan darah gelap. Tidak hanya itu, daerah yang terkena juga mulai mengeluarkan darah. Racun tidak bisa lagi ditekan dan mulai mendatangkan malapetaka. Saat belati menusuknya, Taimyun menerima bahwa hidupnya sudah berakhir. Dia tahu bahwa bahkan dengan goresan ringan, dia tidak akan bisa menghindari kematian jika dia tidak memiliki tubuh yang diberkati seperti Ran Candles. Kurasa ini karma. Matanya perlahan tertutup. Bau gelap kematian tepat di hidungnya. Seorang manusia setinggi lutut dalam kejahatan selalu takut mati. Aku tidak ingin mati. Jika saya bisa, saya ingin meminta maaf kepada Nyonya dan Tuan Muda Jin dan selama hidup saya ingin bersama Lady Luna. Dia memiliki pikiran egois ini melintas di benaknya. Dia ingin memohon dan berdoa untuk mendapatkan air mata banyak yang bisa menyelamatkan mereka yang meninggal. Dan Luna tidak akan bisa mengabaikan permintaan itu. Dalam momen ini, Taimyun menyeringai. Aku seharusnya tidak membuat kesan abadi yang mengerikan dan kotor pada Milady. Untuk Lunaku tercinta, meskipun Taimyun menipunya, mencoba membunuh Jin tanpa sepengetahuannya, dan melakukan kejahatan dengan saudara-saudaranya, cinta Taimyun untuknya tulus, walaupun sedikit bengkok. Nyonya, dan Tuan Muda Jin, tolong dengarkan aku baik-baik. Pengasuh, mengapa kamu berbicara seolah-olah kamu akan mengucapkan kata-kata terakhirmu? Apa kau benar-benar akan melakukan ini padaku? Dari mata Luna, air mata hangat jatuh ke dahi Taimyun. Aku bahkan tidak bisa meminta maaf dengan benar karena berbohong padamu. Meskipun dosa-dosaku tidak akan dihapuskan, aku mengaku. Tolong, berhenti, Nani. Darah, Anda akan berdarah lebih banyak. 15 tahun yang lalu, penyihir yang mengutuk Tuan Muda adalah Kidad Hall. Setiap suku kata yang dia ucapkan, suaranya semakin memudar. Sepertinya racun itu sampai ke lidahnya. Orang yang memerintahkanku untuk mencelakai Tuan Muda adalah Joshua. Tuan Muda Joshua. Napasnya terdengar tidak berbeda dari baja yang tergores. Matanya perlahan memudar menjadi hitam karena racun. Dan dia tahu kekuatanmu, kontrakmu, pengasuh. Ah, tidak, di Hupester Alliance, kediaman rahasia Joshua.
Dengan membelakangi 10 ksatria berjubah hitam, Joshua memandang dua orang yang berlutut, Kusan Marius dan Beris Marius. Masih dengan mata merah dan basah, mereka menunggu jawaban Joshua. Baiklah, jadi Taimyun memecat kalian. Ya, Tuan Joshua, kami akan melakukan apa saja. Tolong bantu kami. Tolong buat dia berubah pikiran. Kami bukan apa-apa tanpa ibu kami. Beris berlutut dan memohon, perlahan beringsut ke arah Joshua. Ksatria penjaga mendorongnya ke bawah dan menginjak bahunya. Jangan mendekatinya tanpa izin. Beris menggumamkan permintaan maaf sambil meratap, dan Kusan menghela nafas dalam kesengsaraan. Beris, bahkan ibu kita belum pernah membuat pemandangan seperti itu di depan Sir Joshua. Ingatlah bahwa dia mungkin tidak terlalu senang tentang ini. Berhentilah menangis dan berpikir jernih. Suara tajam Kusan menghentikan gumaman Beris. Saat para ksatria penjaga mencoba dengan keras meraih dan melemparkan Beris kembali ke tempatnya, Joshua dengan lembut mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Berhenti, cukup, harap menjadi sedikit lebih pengertian. Saat ini, ksatria saya cukup sensitif. Beris terisak. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Joshua. Joshua membuat senyum pahit dan menatap mata mereka. Mereka menempel pada ibu mereka meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Mereka tidak akan tahu bahwa mereka hanya berburu anjing untuk Taimyun yang sekarang sudah mati. Melihatnya sendiri, itu mencemooh. Namun, Joshua menginginkan orang-orang yang mencemooh ini untuk dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Taimyun telah memperlakukan mereka seperti bawahan, tetapi Joshua sangat menghargai kesetiaan mereka. Anjing yang terampil mudah didapat. Namun, tidak banyak anjing yang akan membakar diri saat diperintahkan. Joshua melihat Beris dan Kusan persis seperti itu. Anjing dengan keterampilan yang bahkan akan melakukan bunuh diri yang menyakitkan atas perintah tuannya. Sayangnya, masalahnya adalah kesetiaan mereka terhadap Taimyun. Taimyun adalah bawahan Joshua, tetapi Kusan dan Beris tidak. Mereka hanya bekerja untuk Taimyun. Bahkan ketika mereka membantu Joshua, mereka tidak bergeming jika bukan atas perintah Taimyun. Itu akan sama untuk Taimyun. Jika saya menyuruhnya untuk menyerang Luna dan bukan yang termuda, maka dia akan mengkhianati saya. Hati Taimyun bersama Luna, dan hati Kusan dan Beris bersama Taimyun. Joshua tidak pernah benar-benar menyukai itu sejak awal. Terutama Taimyun, yang tidak menawarkan kesetiaan penuh padanya meskipun mengetahui rahasianya, jadi dia harus menyingkirkannya di beberapa titik. Dan kesempatan itu muncul dengan sendirinya. Kesempatan untuk mengubah anjing pemburu yang baik menjadi anteknya sendiri setelah menyingkirkan Taimyun. Kusan, beri. Ya, Tuan Joshua, sayangnya, saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Dan melihat kamu datang seperti ini, sepertinya kamu belum pernah mendengarnya. Taimyun dengan panik memecatmu. Ya, betul sekali. Sampai sekarang, kami tidak pernah gagal dalam misinya, tetapi siapa yang tahu dia akan memecat kami setelah satu kegagalan. Bukan itu. Maaf, aku bisa melihat betapa ibumu sangat peduli padamu. Dia tidak pernah memutuskan hubungan karena dia kecewa. Tolong beritahu kami lebih banyak. Suara Kusan bergetar saat Beris bergetar, seolah-olah dia adalah seseorang yang mengalami kejang. Dia memegang pergelangan kaki Joshua. Lalu kenapa ibu kita? Joshua menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Dia terbunuh oleh pendekar pedang tak dikenal yang kau lawan. Tepatnya, naga hitam penjaganya mengambil nyawanya. Tidak mungkin, ibu kami. Tidak. Taimyun dengan putus asa meminta bantuan, jadi saya mengirim 5 ksatria penegakan saya. Mereka semua mati saat melawan naga hitam, dan ksatria yang dikirim lainnya musnah. Beris jatuh ke tanah seperti mayat, dan Kusan menangis dengan air mata berdarah yang kental. Mereka tidak bisa meragukannya. Bagi keduanya, Joshua adalah bos ibu mereka sekaligus pendukung yang baik. Apakah saat-saat terakhir ibu kita nyaman? Saya harap begitu. Tidak, aku harus memberitahumu dengan jujur. Dia melawan sampai tubuhnya membusuk, dan kemudian dia mati. Pendekar pedang ajaib itu. Siapa dia, Tuan Joshua? Saya mencoba yang terbaik untuk mengidentifikasi dia, tetapi saya belum tahu. Dia adalah seseorang yang Taimyun kenal. Ketika kamu melawan kontraktor Solderet, dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan lama. Dia ingin menyelamatkanmu. Dia tahu kamu akan datang kepada saya setelah diberhentikan dari posisi kamu. Orang itu, kenapa dia menyerang ibu kita dan bukan kita? Tidak tahu. Orang itu sedang menyelidiki nama keluargamu, jadi itu berarti dia pernah berselisih dengan Taimyun di masa lalu. Untungnya, dia tidak memiliki naga pelindungnya ketika kamu melawannya, tapi motifnya sejak awal adalah untuk pergi ke Taimyun. Wajahnya tertutup, tapi dia tidak terlihat terlalu tua. Jadi memiliki kebencian dengan ibu kita. Dia mungkin kehilangan anggota keluarga darinya. Kemudian, dia mendapatkan kekuasaan melalui kontraknya dengan Solderet dan kembali untuk membalas dendam. Sepertinya begitulah situasinya. Ya, aku masih perlu menyelidikinya.
Kusan menundukkan kepalanya. Saat dia mulai gemetar karena air matanya, Joshua memeluknya. Kemudian, tubuh Beris mengejang. Kami akan menemukan bajingan itu dan membunuhnya. Kalian tidak bisa melawannya sekarang. Sepertinya kalian seimbang karena dia tidak memiliki naga pelindungnya. Tetapi dengan naga hitamnya, kalian tidak memiliki peluang untuk melawannya. Kamu pikir Taimyun memotongmu karena dia menginginkan itu? Kusan tidak bisa menjawab. Tunggu bersamaku. Aku juga punya urusan dengannya karena membunuh Taimyun dan tentaraku. Dan jika dunia mengetahui tentang kontraktor Solderet, keluarga Zipfel akan mulai bergerak juga. Mereka harus menjadikannya milik mereka, atau membunuhnya. Kami tidak akan meninggalkan dia di tangan orang lain. Bahkan jika itu adalah Zipfels. Kusan menggertakkan giginya dan melanjutkan. Mereka tidak punya hak untuk mengambil nyawanya. Hanya Beris dan aku yang bisa membunuhnya. Joshua menahan tawanya dan menatap mata Kusan. Baiklah, saya akan menawarkan beberapa dukungan untuk kebencian kalian. Kami akan mundur untuk hari ini. Tolong beri kami waktu untuk berdamai. Tentu saja, tapi jangan sampai terlambat. Saya sedikit takut bahwa saya mungkin kehilangan kalian darinya juga. Keduanya meninggalkan aula, dan Joshua menggigit cerutu. Cahaya yang bersinar membuat alisnya yang tebal dan hidungnya yang tegas sangat menonjol. Tuan Joshua, apakah Anda baik-baik saja? Jika orang-orang itu memuntahkan omong kosong atau menyebabkan keributan, Fufu, jangan khawatir. Saya hanya menanamkan kemauan keras ke dalam mereka karena itulah cara terbaik untuk mengelola anjing pemburu. Mereka akan kembali padaku dengan cepat, dengan kebencian sebagai senjata mereka. Fiu, saat asap dari cerutunya menyebar, Joshua memikirkan saudara perempuannya yang akan datang untuknya. Tidak peduli berapa banyak anjing pemburu tua itu meniup sebelum dia mati. Jika Elder Sister Luna dan yang termuda menyerang tanpa alasan atau bukti, itu akan lebih baik bagi saya. Semuanya akan berjalan sesuai keinginan saya. Menabrak, pintu baja besar robek dan hancur dari kepalan tangan Luna. Apa artinya ini? Pembawa bendera pertama. Pada saat yang sama, para ksatria penjaga kandel di kediaman menghunus pedang mereka dan menghalangi jalannya. Di belakang Luna, sekitar 100 ksatria penjaga tidak sadarkan diri. Mereka semua menderita akibat menghalangi jalannya. Apakah Joshua ada di sini? Pertama, tolong tenang. Mengapa kau melakukan ini? Jika Anda mendekati lebih jauh, kami hanya akan menganggapnya sebagai deklarasi perang. Menjawab pertanyaan saya, apakah Joshua ada di sini? Bahkan jika pembawa bendera kedua ada di sini, kami tidak akan membuka gerbang. Bahkan jika ini adalah perang antar saudara kandung, menerobos masuk seperti ini adalah di luar aturan klan Rankandel. Luna menginjak pria yang bertele-tele itu dan mencengkram tenggorokannya. Itu bukan kecepatan yang menggelikan, tapi ksatria pelindung lainnya tidak bisa melakukan serangan balik di hadapan auranya. Aturan, ksatria Joshua seharusnya tidak pernah mengucapkan kata itu. Jika kamu ingin menghentikan saya, lawan saja saya. Aku tidak akan menghukummu karena itu. Para ksatria menyerangnya secara bersamaan dan mengayunkan pedang mereka. Tanpa menghindar, Luna melemparkan ksatria pelindung di tangannya dan melanjutkan ke gedung utama. Dentang, King, 7 bilah menggores Luna, dan para ksatria penjaga mulai mundur tanpa sepengetahuan mereka. Bahkan jika mereka menyerang lagi, hasilnya akan sama. Menghindari sisa-sisa aura berkelap-kelip yang melilit Luna saja sudah cukup sulit. Kamu telah datang, Suster. Joshua, yang telah menyaksikan pertarungan itu, muncul dari aula tengah kediaman, dan dia memiliki 10 ksatria berjubah di belakangnya. Sepertinya kamu sangat ketakutan, Joshua. Saya tidak tahu kamu akan menempatkan semua ksatria gelap klan. Kakakku sangat marah, jadi aku harus menyiapkan beberapa bentuk pertahanan. Kenapa kamu datang ke sini? Luna tertawa terbahak-bahak. Tunggu, kamu pikir aku akan membunuhmu karena tindakanmu? Aku malu karena betapa bodohnya kamu. Seharusnya aku tidak pernah datang untuk melihat wajahmu yang memalukan. Joshua tersenyum, dan Luna paling tahu tentang wajah yang dibuat saudara keduanya ketika dia ingin menyembunyikan penghinaannya. Ya ampun, kamu mengatakan bahwa kamu mengalahkan semua ksatriaku. Karena sepertinya kamu sedikit sedih. Aku akan menutup mata atas tindakanmu terhadapku sebagai adikmu yang baik hati. Setelah itu, silakan kembali ketika Anda dalam kondisi mental yang baik. Ksatria gelap tidak bisa dikalahkan oleh Luna. Jadi, Joshua ingin Luna mengayunkan kerantel yang tergantung di punggungnya. Dia tidak berniat membunuh Luna, tetapi dia ingin memiliki sedikit kendali atas Luna untuk sekali ini. Jika dia menyerang saya dalam situasi ini, ibu akan memiliki alasan untuk mengendalikannya. Dia harus tetap hidup sebelum aku menjadi patriark. Lagi pula, seseorang harus mengawasi Zipfels, pedang yang akan menjaga klan. Joshua masih berpikir bahwa dia dibutuhkan. Dia telah menunggu saat ini. Itu bukan konfrontasi 1 lawan 1, tapi itu akan menjadi pertama kalinya dia bisa mempermalukan Luna. Semuanya berjalan sesuai rencana. Mengakhiri pemikirannya, Joshua mencoba memprovokasi Luna sekali lagi. Namun, Luna berbicara lebih dulu. Adikku, meskipun kamu sampah lebih rendah dari anjing, kamu masih pembawa bendera kedua. Jadi saya di sini untuk memberi kamu peringatan penuh cinta. Kata-kata yang diucapkan dengan semua keasliannya. Kecewa, Joshua membuka mulutnya,
matanya, hanya untuk diinterupsi sekali lagi. Begitu anak itu kembali ke klan, kamu tidak akan pernah bisa menghentikannya. Jadi, sebelum terlambat, saya menyarankan kamu untuk melarikan diri. Luna, yang berjalan pergi dengan cepat, berhenti dan tertawa. Kamu bahkan tidak bisa menyerangku saat aku menunjukkan punggungku? Bahkan dengan semua ksatria gelap itu, tidak ada yang benar-benar berubah sejak masa muda kita. Bahkan sampai Luna keluar dari kediaman setelah menginjak semua mayat. Senyum di wajah Joshua tidak hilang. Senyum yang menahan rasa malunya.